dosen pendamping mata kuliah Capstone Project yang saya hormati beserta teman-teman mahasiswa dari kelompok B Capstone Project. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdiansyah, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi UPJJ Surabaya. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman dari kelompok B mempresentasikan hasil dari Capstone Project yang telah kami kerjakan, Ibu. Semoga melalui presentasi ini kami dapat menyampaikan hasil kerja kami dengan baik dan mendapatkan masukan yang membangun dari Ibu Rismayani. Kami harapkan seperti itu. Oke, untuk yang pertama, dalam presentasi ini saya akan membacakan perihal sebentar. Untuk outline project-nya, maaf agak lemah Ibu. Untuk tampilan udah outline project belum ya? Oke, silahkan dilanjut. Sudah terlihat kok. Oke, baik. Dalam outline project, untuk yang pertama, pengertian website lelang online berbasis web, kemudian latar belakang project, berikutnya tujuan project, ruang lingkup project, project timeline, metode penelitian, kemudian proses analisis project, selanjutnya proses perancangan project, implementasi project, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Oke, selanjutnya untuk pengertian website lelang bisa dilanjut dengan rekan kami, Kak Ika, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Kak Ferdi. Pengertian website lelang online berbasis web adalah sebuah platform digital yang memungkinkan proses beli barang atau jasa yang dilakukan secara lelang atau penawaran tertinggi melalui internet menggunakan browser seperti Google Chrome, Firefox, dan sebagainya, tanpa harus menginstal aplikasi khusus. Tujuan dari dibuatnya website lelang online berbasis web ini yaitu untuk memudahkan proses lelang tanpa batasan tempat dan waktu, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan peserta lelang, dan mengurangi biaya operasional lelang konvensional. Selanjutnya, untuk latar belakang dari proyek yang kami buat, yaitu dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara manusia melakukan transaksi jual-beli. Salah satu bentuk transaksi yang mulai bertransformasi adalah kegiatan lelang. Jika dulu, lelang hanya bisa dilakukan secara langsung dan membutuhkan kehadiran fisik para peserta di tempat lelang. Saat ini, kegiatan tersebut sudah dapat dilakukan secara daring atau online. Lelang online memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dan melakukan transaksi secara virtual, tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu. Hal ini tentu sangat membantu terutama dalam situasi di mana mobilitas terbatas atau ketika peserta lelang berasal dari berbagai daerah. Namun, meskipun sistem lelang online menawarkan banyak kemudahan, tetap diperlukan platform digital yang handal untuk mendukung aktivitas tersebut. Platform ini harus mampu memberikan layanan yang efisien. Artinya, proses lelang harus berjalan dengan lancar dan cepat. Selain itu, faktor keamanan menjadi aspek yang tidak kalah penting, mengingat transaksi dilakukan melalui internet dan menyangkut data serta nilai jual yang tidak sedikit. Kemudian, kemudahan penggunaan atau user-friendly juga harus menjadi prioritas, agar semua kalangan, baik yang sudah akrab dengan teknologi maupun yang belum, bisa mengakses dan menggunakan layanan ini tanpa kesulitan. Dengan latar belakang tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi berbasis web yang dapat menjadi media utama dalam pelaksanaan lelang online. Platform ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara penjual dan pembeli dalam proses pelelangan yang transparan,
aman, dan nyaman di era digital ini. Selanjutnya, tujuan dari proyek yang kami buat yaitu pertama, membuat platform digital yang memfasilitasi proses lelang barang secara online. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menawarkan dan menawar barang lelang. Yang ketiga, menyediakan sistem yang transparan dan real-time untuk proses penawaran. Yang terakhir, meningkatkan jangkauan pasar barang-barang lelang. Oke, baik. Terima kasih Kak Eka. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk rekan Bram melanjutkan untuk presentasinya. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Pembuatan website ini mencakup 1. Desain antarmuka menggunakan UI atau UX. 2. Sistem registrasi login pengguna yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Fitur unggah barang yang dilelang terdiri dari deskripsi, foto barang, harga awal, dan batas waktu. 4. Sistem penawaran otomatis yang dilakukan auto bid atau manual bid. 5. Dashboard pengguna untuk melihat aktivitas lelang. 6. Notifikasi lelang dilakukan dengan via email atau sistem internal. 7. Panel admin untuk mengelola pengguna dan barang lelang. Terakhir, integrasi sistem pembayaran dilakukan secara opsional atau tahap lanjutan. Project timeline. Perkiraan waktu pengerjaan proyek ini adalah sekitar 2 bulan dengan rincian sebagai berikut. Minggu ke-1 dan minggu ke-2 melakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Minggu ke-3 sampai minggu ke-5 melakukan pengembangan front-end dan back-end. Minggu ke-6 melakukan integrasi dan pengujian sistem. Terakhir, minggu ke-7 dan minggu ke-8 melakukan revisi dan finalisasi. Selanjutnya, metode penelitian proyek. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dibuat penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi lelang berbasis web berdasarkan kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang ada. Metode yang digunakan ada 2. Pertama, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data melakukan studi pustaka dan observasi. Kedua, metode pengembangan sistem yang melakukan metode pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall yang terdiri atas tahapan-tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya proses analisis akan dibaca oleh rekan saya Kak Ferdi. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk proses analisis project. Proses analisis dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna serta permasalahan yang ada dalam proses lelang, baik secara manual maupun digital. Tujuan dari analisis ini adalah untuk merancang sistem informasi lelang berbasis web yang efektif, efisien, sesuai dengan kebutuhan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis proses bisnis, analisis kebutuhan sistem, analisis masalah. Selanjutnya untuk proses perancangan dipersilakan untuk rekan Faisal. Baik, makasih Mas Ferdi. Untuk proses perancangannya sendiri, buat website lelang ini dilakuin secara sistematis melalui beberapa tahapan. Yang pertamanya itu analisis kebutuhan. Itu untuk tahapan awal, melakukan analisis dan mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh user dan juga admin. Kemudian perancangan arsitektur sistem. Di sini ditentuin apa aja yang harus masuk ke dalam client side dan juga server side. Lalu ada perancangan use case diagram. Di sini menentukan aktor-aktor apa saja yang terdapat di dalam aplikasi. Di dalam website lelang ini terdapat 2 aktor, yaitu user atau pengguna dan juga admin.
Lalu perancangan database, di mana database ini membuat ERD, di mana ERD-nya untuk merancang tabel apa saja yang dibutuhkan untuk menyimpan data-data yang nantinya disimpan ke dalam sistem. Lalu ada perancangan solusi teknis. Nah, di sini mulai melakukan pemilihan teknologi seperti teknologi back-end maupun front-end. Di sini kami menggunakan Next.js sebagai full stack framework, dan juga database-nya menggunakan PostgreSQL. Lalu tools pendukungnya kita menggunakan GitHub untuk version control dan juga penyimpanan secara cloud. Lalu yang terakhir kita menggunakan Postman untuk pengujian API-nya. Bisa di next, Mas Ferdi. Nah, pada implementasinya untuk solusi sistem lelang yang kita gunakan di sini menggunakan Next.js dan juga Tailwind untuk styling halaman websitenya, dan juga untuk tadi database-nya menggunakan Postgre, di mana kita memanfaatkan service-nya dari Supabase sebagai backend as a service yang menyediakan database dan juga object storage. Lalu buat langkah-langkah inisiasi project-nya, mungkin bisa saya yang share screen, boleh Mas Ferdi, untuk pembahasan hasilnya juga sekaligus. Oke, baik Pak Faisal. Bentar ya, saya coba izin share screen, Bu Risma. Share screen. Nah, coba kita entire screen saja. Udah muncul atau belum? Sudah terlihat. Oke, baik. Kita pakai akun ini. Kalau gue terlebih dahulu. Ya, di sini sekaligus pembahasan hasilnya. Websitenya ini namanya auction system, karena kita belum terlalu kepikiran untuk namanya apa. Di halaman pertama terdapat tampilan untuk sign in atau untuk login. Kemudian juga terdapat halaman buat registrasi ataupun sign up. Di sini bisa mengisikan full name, NIK, WhatsApp number, email, password, dan confirm password. Karena akunnya sudah ada, mungkin saya coba untuk login menggunakan akun saya. Jika sudah login, nanti akan muncul halaman auction atau halaman lelang tersebut, lelang yang sedang aktif dan juga lelang yang sudah selesai. Mundur sedikit ke yang tadi proses registrasi, di sini juga sudah menggunakan verifikasi email yang nantinya mungkin akan seperti ini untuk verifikasi emailnya. Dari Supabase kita menggunakan servisnya, nanti akan ada email buat verifikasi. Selamat datang. Kemudian di sini ada konfirmasi email yang nantinya akan membuka ke halaman ini. Kemudian nantinya bisa login ketika sudah emailnya dikonfirmasi. Kemudian ketika sudah login, di sini kita ke role-nya admin yang sudah login. Ini tampilan halaman admin ketika sudah login. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu ada home dan validating payment. Home ini berfungsi untuk kita harus login terlebih dahulu. Password. Oke, sebentar. Linknya option dashboard. Nah, di sini terdapat menu yang home tadi. Home tersebut menunya di sini berfungsi untuk membuat barang yang akan dilelang. Di sini ada form. Contoh kita buat satu jam tangan Casio. Untuk pricing startnya kita mulai 1 juta. Untuk description-nya kita pakai testing terlebih dahulu. Sini kemudian memilih gambar dan juga memilih waktu untuk start lelangnya dan juga waktu lelang berakhirnya.
Untuk kita 1 jam saja. Create auction. Nah, nanti dia akan masuk di dashboard untuk lelang yang statusnya masih berjalan. Kemudian setelah dilakukan oleh admin penginputan barang yang dilelang, di sini user bisa melihat barang yang ada. Contohnya ini yang tadi dalam rentan waktu 1 jam ke depan, user bisa melakukan proses menawar harga tertinggi. Contoh misalnya di sini menawar harus melebihi tawaran tertinggi sebelumnya. Contoh 1.050.000, kita konfirmasi. Nah, nanti dia penawaran tertingginya akan otomatis secara real time berubah jadi 1.050.000, dan juga dia bakal masuk ke tabel history transaksi, di mana di sini riwayatnya akan ditampilkan nanti siapa saja yang sudah melakukan lelang, jumlah lelang yang di bid. Ya, bagaimana Mas Ferdi? Ada tampilannya atau enggak? Halo? Share screen saya masih nyala? Oh iya, Masih nyala? ya masih lanjut, Oke. lanjut aja, masih muncul. Oke. Tadi di sini menu detail penawaran, di sini akan muncul riwayat penawaran siapa saja yang sudah melakukan penawaran, dan nanti akan dimunculkan di yang paling atas itu riwayat penawaran tertinggi. Kita contoh misalnya ada 2, walaupun orangnya sama, nanti yang tertinggi akan yang 1.100.000. Di sini untuk detail penawaran untuk melihat. Lalu ketika misalnya lelang dirasa akan selesai, aktor admin yang tadi berfungsi sebagai admin di sini akan melakukan complete atau penyelesaian sistem lelang barang ini. Di sini ada tombol complete. Di sini bertujuan untuk mengakhiri sistem lelang dan langsung secara otomatis untuk mengirim notifikasi melalui WhatsApp bahwa dia berhasil memenangkan lelang, dan nanti akan diarahkan ke menu transfer. Contohnya seperti ini misalnya. Ada to make this action as complete. Nah, misalnya kita pilih OK. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi complete. Kemudian bisa dilihat di WhatsApp. Nah, 17.21 dia akan dapat notifikasi, selamat, Anda telah terpilih. Nama pemenangnya diambil dari ketika nama proses registrasi, penawaran tertingginya segini, gambar barangnya bisa dilihat di sini, nanti akan muncul, kemudian akan diberikan link pembayaran di sini. Silakan melakukan pembayaran melalui yang di atas dan masukkan kode barang pada kolom catatan. Nah, contoh misal kita buka di user, link ini, karena di Chrome yang ini saya menggunakan admin, jadi saya harus menggunakan yang satunya lagi, yang di sini, untuk login sebagai yang user. Nah, nanti akan muncul ke menu bukti transfer. Di sini user harus melakukan proses upload transaksi yang sudah dilakuin sesuai nominal yang dicantumkan di sini 1.100.000. Bisa kita contoh, kita upload buktinya. Kemudian pada menu catatan untuk menambahkan kode barang yang dibeli. Di sini user harus mengirim bukti transfer, kirim. Nah, bukti transfer berhasil dikirim. Untuk aktor user sudah selesai. Kemudian di sini tinggal aktor admin yang bertugas untuk memvalidasi pembayaran tersebut. Contohnya ada di yang paling bawah ini. Kita bisa melihat view image-nya untuk memvalidasi, karena ini gambar dummy, saya ambil dari Google. Kemudian kalau dirasa sudah selesai dan divalidasi bahwa transaksinya sudah masuk, admin akan melakukan proses validate payment. Di sini pembayaran dengan berhasil divalidasi. Kemudian nanti user tersebut akan mendapatkan WhatsApp kembali, bukti transfer untuk lelang telah berhasil dikonfirmasi, barang akan segera dikirimkan ke alamat Anda dalam waktu 3-4 hari kerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Ini proses dari MVP, model minimum valuable product kami, yaitu proses lelang secara online melalui berbasis website. Terdapat 2 aktor, user dan juga admin.
Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Mas Ferdi, dan saya coba stop sharing. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih